Shadow Slave bab 361. Duduk dengan punggung bersandar pada pintu kamarnya, Sunny menatap ke depan, hatinya kosong. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya sendirian. 1 tahun yang lalu, dia memasuki alam mimpi sendirian. Dan sekarang, dia sendirian sekali lagi. Tetapi tidak memiliki sesuatu sangat berbeda dengan kehilangannya. Sekarang dia tahu betapa berharganya persahabatan dan kasih sayang sejati, hidup tanpa mereka terasa seperti siksaan. Rasanya seperti ada luka berdarah di jiwanya, tertinggal di sana setelah dia dengan kejam memutuskan tambatan yang menghubungkannya dengan Casey. Salah satu dari sedikit orang yang dia sayangi di dunia ini. Menyakitinya terasa baik dan dibenarkan. Tetapi bukannya melegakan, itu hanya membuatnya semakin sakit. Meskipun demikian, dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Terkadang seseorang harus menanggung penderitaan. Terkadang, rasa sakit itu perlu. Sekarang, Sunny benar-benar sendirian. Begitu juga Casey. Dan di suatu tempat di alam mimpi, Nevis juga sendirian. Mereka bertiga telah melakukan hal yang mustahil, tetapi harus membayar mahal untuk itu. Kegagalan yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa suatu hari, dia tidak hanya akan melarikan diri dari Forgotten Shore, tetapi juga menjadi jauh lebih kuat dari yang pernah dia impikan. Hanya duduk di lantai di ruangan gelap, merasa sengsara. Dengan seringai kesal, Sunny menggelengkan kepalanya dan mendesah. Cukup berkubang dalam mengasihani diri sendiri. Banyak hal yang harus dia lakukan. Banyak rencana yang harus dibuat. Kengerian Forgotten Shore sekarang telah berlalu, tetapi ancaman baru sudah membayang di kejauhan. Pertama, dia sekarang berada di bawah belas kasihan orang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa tuannya tersesat di dunia lain dengan peluang sangat kecil untuk bisa kembali, Sunny merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi. Dia tidak tahu bagaimana perasaan tentang itu. Atau lebih tepatnya, dia sangat merindukan Nevis kembali dan berharap dia mati. Emosinya untuknya sangat kuat, luar biasa, dan benar-benar berantakan. Terlepas dari semua itu, Sunny tidak mengira dia akan mati. Entah bagaimana, dia yakin bahwa Nevis tidak akan binasa di alam mimpi dan akhirnya berhasil kembali. Mungkin dalam beberapa bulan, mungkin dalam beberapa tahun, tapi dia akan mencapai hal yang mustahil sekali lagi dan kembali ke dunia nyata. Pertanyaannya adalah, bagaimana? Apakah dia akan melakukan perjalanan ke wilayah manusia melalui pegunungan Hollow? Atau menuju ke arah lain? Mereka tidak tahu banyak tentang apa yang mengelilingi Forgotten Shore dari timur, barat, dan utara. Dia ragu bahwa tempat-tempat itu lebih baik daripada pegunungan berkabut yang mengerikan. Keraguan itu didasarkan pada satu fakta sederhana, tidak ada informasi tentang mereka. Yang berarti bahwa tidak ada manusia yang pernah kembali dari wilayah alam mimpi itu untuk menceritakan kisah tersebut. Meski mematikan, Hollow Mountains setidaknya diketahui umat manusia. Kemungkinan besar, Changing Star akan memilih untuk mencoba peruntungannya di sana daripada bertualang ke hal yang tidak diketahui. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada yang tidak Anda ketahui. Tidak dikenal. Sunny mengerutkan kening. Itu adalah masalah lain yang harus dia hadapi. Atau lebih tepatnya, peluang yang berpotensi bisa dia manfaatkan. Karena atribut fatetnya, Sunny menemukan warisan makhluk bernama Waver dan melihat sekilas rahasia para dewa. Apa yang dia lihat di sana membuatnya ketakutan dan terengah-engah. Ada misteri tak terbatas yang bersembunyi di tanah impian dan mimpi buruk yang hancur, permadani yang menghubungkan dewa-dewa mati, yang tidak dikenal, daemon, dan mantra mimpi buruk menjadi satu.
Mantan penguasa alam mimpi telah pergi, tetapi mantra itu tetap ada, dan umat manusia, termasuk Sunni sendiri, sekarang telah menjadi bagian yang tidak diinginkan dari permadani itu melaluinya. Keinginan Sunni yang paling kuat adalah mengendalikan nasibnya sendiri, dan dia tidak dapat mencapainya tanpa pengetahuan. Sekarang dia tahu apa yang harus dicari. Dia harus memperdalam pemahamannya tentang nasib para dewa dan asal-muasal mantra. Siapa tahu, mungkin disitulah kunci kebebasannya disembunyikan. Dan kemudian, ada penguasa. Wajahnya menjadi gelap. Jujur, mengapa semuanya begitu rumit? Mengapa dia tidak membuka toko kenangan saja, menjadi kaya dan gemuk, dan pergi dengan damai selamanya? Itulah rencananya selama ini. Namun, pengungkapan baru-baru ini membuat Sunni meragukan keabsahan rencana tersebut. Menilai dari apa yang dikatakan Kester, ada beberapa sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menguasai dunia manusia. Dan tidak hanya mereka di sana, Sunni juga, tampaknya, dengan enggan melakukan permintaan mereka. Dia masih ingat peringatan yang pernah Nephis berikan padanya. Dia memberitahu mereka bahwa ada kata-kata yang bisa membuatnya terbunuh hanya jika dia mengetahui keberadaan mereka. Ya, sekarang dia tahu banyak tentang kata-kata itu. Penguasa, domain, kenangan silsilah. Apakah dia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berharap bahwa makhluk-makhluk kuat itu tidak akan mengalihkan pandangan mereka kepadanya suatu hari nanti? Atau apakah dia akan melakukan sesuatu untuk mempersiapkan hari mereka? Apakah dia bahkan punya pilihan, mengetahui apa yang dia lakukan? Dengan nasibnya yang tanpa harapan terjerat dengan Changing Star, yang terlibat dalam intrik klandestin ini hanya karena kelahirannya, sangat menyusahkan. Apa yang harus dia lakukan? Apa rencana tindakannya? Sunni menghela napas. Yah, itu sederhana, sungguh. Pelajari sebanyak mungkin tentang penguasa, tetapi dengan cara yang tidak akan pernah mengarah kembali kepadanya. Jelajahi masa lalu alam mimpi untuk mendapatkan wawasan tentang Dasmon, dewa, dan yang tidak diketahui. Tapi pertama dan terutama, tumbuh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Ketika Nephis kembali, dia harus siap menghadapi yang terburuk. Sunni tidak benar-benar berpikir bahwa Changing Star yang dia tahu akan menyalahgunakan kekuasaannya atas dirinya. Sebenarnya, dia hampir yakin dia tidak akan melakukannya. Bukan hanya karena ikatan di antara mereka, tetapi juga karena dalam pikiran Nev yang sesat, melakukan hal itu akan membuatnya merasa rendah. Namun, dia tidak akan membiarkan harapan manis ini mencegahnya menciptakan kemungkinan. Jika dia memutuskan untuk benar-benar menjadikannya budak, salah satu dari mereka akan mati. Berdiri, Sunni berjalan ke meja dan menulis di selembar kertas sintetis, 0/2000. Kemudian, dia memanggil Rune, meliriknya, dan menambahkan rangkaian angka kedua, 2749/3000. Namun, rune itu berkilauan dan berubah sebelum dia selesai menulis. Jumlah esensi jiwa bertambah besar. Sunni menatap rune itu selama beberapa detik, lalu mengoreksi nomornya. Kemudian, dia meletakkan pena dan melihat selembar kertas di depannya, 0/2000 kurang dari 2773/3000. Baiklah, jadi, ini dia. Inilah rencananya. Mulai sekarang, ini adalah tujuan hidupnya. Shadow Slave bab 362. Serangkaian tes awal, wawancara dengan pakar pemerintah, percakapan muram dengan Casey, dan berjam-jam yang dihabiskan Sunni untuk merenungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan menghabiskan waktu hampir sepanjang hari. Fajar baru telah memandikan dunia dengan sinar matahari yang lembut.
Yang diketahui Suni karena salah satu dinding di ruang bawah tanahnya dibuat menjadi jendela palsu, dengan pemandangan salah satu taman di akademi diproyeksikan dari kamera jarak jauh. Dia mengalami kelelahan mental ringan, tetapi tidak mengantuk sama sekali, setidaknya belum. Sungguh, fisik seorang yang bangkit jauh lebih tangguh daripada manusia biasa. Masih ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Dalam semua kekacauan selama 24 jam terakhir, dia tidak mendapat kesempatan untuk melihat kenangannya dengan benar. Misalnya, Suni hendak memanggil Rune ketika, tiba-tiba, ada ketukan di pintunya. Dia tersentak. Apa? Siapa itu? Sejenak, gambaran mental tentang Evie dan Kai muncul di benaknya, tapi kemudian dia menepisnya. Keduanya pasti sibuk setelah kebangkitan mereka seperti dirinya. Lebih dari itu, kemungkinan besar, mengingat bahwa mereka mungkin memiliki teman dan keluarga untuk dihadapi, di atas segalanya. Dengan mereka berada di fasilitas yang berbeda, datang ke akademi hanya untuk mengunjunginya bukanlah skenario yang mungkin terjadi. Tentu saja tidak secepat itu. Menyembunyikan salah satu bayangan di tubuhnya agar terlihat seperti orang normal, Suni berjalan ke pintu dan membukanya. Berdiri di sana adalah seorang wanita yang mencolok dan percaya diri berusia akhir 20-an. Segera, sepertinya suhu di dalam ruangan turun beberapa derajat. Dia memiliki rambut pendek hitam gagak dan mata biru sedingin es. Kulitnya yang mulus-mulus, kenyal dan seputih salju. Wanita itu mengenakan seragam biru tua dengan tanda pangkat perak dan sepatu bot kulit hitam. Jaket seragamnya dengan santai dibuka kancingnya, memperlihatkan sebuah tank top yang saat ini ditarik kencang di tubuhnya. Omong kosong. Apa yang kamu lihat, Waken Sunless? Suni mendongak dengan mata lebar. Master Jet, aku hanya, menghargai selera modemu. Memang, itu adalah Soul Reaper Jet. Ascended yang bekerja untuk pemerintah dan telah menyambutnya kembali ke dunia nyata setelah mimpi buruk pertama. Suni terkadang memikirkan wanita cantik ini selama perjalanannya ke alam impian. Bukan hanya karena 3 nasihat yang diberikan Master Jet padanya akhirnya menyelamatkan nyawanya dalam beberapa kesempatan, tetapi juga karena dia berasal dari pinggiran, sama seperti dia. Mengetahui bahwa seseorang yang malang seperti itu tidak hanya berhasil bertahan hidup, tetapi bahkan berkembang dalam realitas mantra mimpi buruk yang kejam telah memberikan bahan bakar pada tekadnya, serta memberikan perspektif yang vital. Tapi apa yang dia lakukan di depan pintunya? Suni mempelajari Master Jet, tiba-tiba penuh keraguan. Dia terlihat persis seperti setahun yang lalu, satu-satunya perbedaan adalah seragamnya memiliki lebih banyak kerutan, dan sekarang ada lingkaran hitam di bawah matanya. Saat dia melihat, dia menyeringai. Selera fashion saya. Terima kasih. Jika Anda mau, saya bisa memperkenalkan Anda kepada penjahit saya. Anda harus menandatangani beberapa kontrak tebal untuk menerima setelan yang nyaman seperti ini. Suni memaksakan senyum. Ah, begitu. Penjahit itu sedikit di luar kisaran hargaku, sayangnya. Tapi terima kasih atas tawarannya. Setelah jeda singkat, dia dengan hati-hati bertanya, Master Jet. Senang bertemu denganmu lagi, tapi untuk apa aku berutang budi? Aku yakin kamu terlalu sibuk untuk mengunjungi setiap orang yang kembali secara acak. Dia menatapnya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba menguap dan menggelengkan kepalanya untuk mengusir kantuk. Benar. Tapi karena ada beberapa prosedur yang masih harus kamu lalui dan kita sudah mengenal satu sama lain, kupikir aku akan melakukannya dengan hormat. Dengan itu,
Dia melihat sekeliling koridor kompleks rumah sakit yang sepi dengan ekspresi ragu, bertahan selama beberapa detik, dan kemudian bertanya, "Mau makan?" Beberapa waktu kemudian, mereka berdua berjalan melewati lantai dasar rumah sakit akademi. Sunny mengira Master Jet akan membawanya ke kafetaria di sana, tetapi sebaliknya, dia menuju ke pintu keluar. Kita mau kemana? Kupikir kafetaria lewat sini?" Dia menatapnya dengan bingung, lalu meringis sedikit. "Makanan rumah sakit? Tidak, terima kasih. Biarkan aku membawamu ke lounge instruktur." Disitulah mereka menyimpan makanan yang benar-benar enak. Sunny terbatuk. "Tapi, Master Jet, kamu bukan instruktur?" Dia tersenyum, lalu menunjuk ke lambang bintang 3 di lengan kirinya. "Secara teknis, aku bukan. Tapi akademi adalah fasilitas pemerintah, jadi aku mengungguli sebagian besar orang di sini." "Apa yang akan mereka lakukan?" Dia berkedip beberapa kali, lalu mengangkat bahu. "Memang, apa yang akan mereka lakukan? Memberitahu Master untuk keluar? Siapa yang akan bunuh diri itu?" Ketika mereka keluar dari kompleks rumah sakit dan berjalan melintasi halaman akademi, Sunny tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wanita muda yang penuh percaya diri itu. Bukan karena dia terpesona olehnya, tapi karena melihatnya lagi adalah pengalaman yang aneh. Kembali ketika mereka pertama kali bertemu, dia baru saja dari mimpi buruk pertama, hampir tidak terbiasa dengan status barunya sebagai penidur. Berada di hadapan seorang guru seperti berdiri di depan seorang legenda. Dia ingat dengan jelas betapa banyak ketakutan dan kekaguman yang diilhami oleh orang asing cantik ini dalam dirinya. Betapa akutnya dia merasakan betapa mudahnya dia bisa membunuhnya, jika dia mau. Yang diperlukan hanyalah jentikan jarinya. Sekarang, sedikit lebih dari setahun kemudian, begitu banyak yang telah berubah. Dia masih cukup yakin bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengajaknya berkelahi, setidaknya yang adil, tetapi rasa takut yang terhormat telah hilang, digantikan oleh rasa hormat yang sederhana. Sunny tahu bahwa dia memiliki keinginan sendiri untuk jika tidak menang, maka setidaknya selamat dari konfrontasi dengan seseorang seperti Jet. Dalam arti tertentu, dia sendiri sekarang setengah legenda. Saat dia memikirkan tentang betapa berbedanya keadaan, mereka berdua mendekati sebuah bangunan kecil yang indah di dekat pusat akademi. Tanpa mengurangi kecepatan, Master Jet berjalan melewati beberapa orang yang menatapnya dengan campuran rasa hormat dan jijik yang aneh, dan memasuki pondok instruktur. "Oh, benar. Saya ingat Guru Julius menyebutkan bahwa dia memiliki reputasi yang buruk. Tepatnya, dia menggambarkannya sebagai pembunuh biadab, barbar, memiliki kepribadian yang bermasalah, dan pembunuh psikopat." Tidak heran orang-orang memberi mereka tatapan aneh sepanjang jalan. Entah kenapa, Sunny tiba-tiba merasa kesal. Mungkin karena Jet adalah seseorang yang dia kenal, atau mungkin karena dia pernah menjadi tikus pinggiran seperti dia, tapi dia mendapati dirinya merasa protektif, menatap, bajingan. "Lihat apakah kita peduli?" Master Jet jelas tidak. Jadi mengapa dia? Sunny memandang orang berikutnya untuk memberinya pandangan kotor dengan dingin, mengaktifkan matematika pembunuhan secara maksimal. Segera, penonton sedikit memucat dan berbalik. Sunny tersenyum. "Itu benar, lihatlah. Sekarang, bagian terpenting. Mari kita lihat apa yang dimakan para instruktur." Shadow Slave bab 363. Sepintas, interior ruang instruktur tampak sederhana dan nyaman. Sebagian besar furnitur terbuat dari kayu, menciptakan suasana yang hangat dan ramah.
Sinar matahari yang cerah mengalir melalui jendela-jendela tinggi, yang terbuka sedikit untuk membiarkan udara musim dingin yang dingin masuk. Namun, matanya sedikit terbelalak ketika Sunny menyadari bahwa semua kayu di sekitarnya adalah alami, bukan sintetis. Boros, boros. Menyadari ekspresinya, Master Jet sedikit tersenyum. Biar ku tebak, kamu belum pernah melihat kayu asli sebanyak itu di satu tempat? Sunny ragu-ragu, lalu memberinya anggukan. Hanya di alam mimpi. Wanita muda itu menyeringai, memindahkan kursi ke belakang dengan kakinya, dan duduk di salah satu meja. Menurutmu dari mana semua ini berasal? Dia melihat sekeliling, melihat ruang instruktur akademi dari perspektif yang benar-benar baru, lalu duduk diam, kehilangan kata-kata. Master Jet memanggil menu, membuat pilihan, lalu bersandar dan mengusap wajahnya dengan lelah. Percaya atau tidak, kursi yang kamu duduki terbuat dari titan mati. Sunny menatapnya, terkejut. Tiba-tiba, dia memiliki dorongan yang kuat untuk melompat dari kursi. Apa? Dia terkekeh dan memberi isyarat. Semua ini, sebenarnya. Kembali ketika bastion pertama kali didirikan, itu dikelilingi oleh hutan yang luas. Dan sangat lapar. Semuanya adalah satu makhluk mimpi buruk raksasa. Klan Valor menghabiskan puluhan tahun berperang dengannya, kehilangan banyak ksatria. Pada akhirnya, hutan dihancurkan, meninggalkan banyak kayu berkualitas tinggi. Dan inilah kami. Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu dengan hati-hati mengetuk meja kayu. Benda itu tampak mati, tetapi dia memutuskan untuk tetap waspada, untuk berjaga-jaga. Lagi pula, itu pernah menjadi bagian dari Titan. Tak lama, makanan mereka datang. Sunny setengah berharap untuk dikirim oleh Eko yang sebenarnya, tapi untungnya, itu dibawa oleh server otomatis biasa. Mengambil piringnya dari baki bermotor, Sunny menatap pesta di depannya dengan mata liar. Ada kentang goreng, kacang panggang, daging panggang yang berair, salad yang terbuat dari sayuran asli. Semangkuk sup harum, beberapa potong roti oven, mentega, selai, dan bahkan puding coklat untuk pencuci mulut. Itu adalah pemandangan terindah yang pernah dilihatnya. Itu juga pertama kalinya dia melihat beberapa hal ini dalam kehidupan nyata. Tiba-tiba, posisi asisten peneliti yang pernah dijanjikan oleh Guru Julius sepertinya tidak begitu menarik. Mohon permisi. Master Jet melambai padanya dan berkonsentrasi pada makanannya sendiri. Tidak membuang waktu untuk sopan santun, Sunny menyerang sarapannya dengan tingkat keganasan yang sama seperti saat melawan makhluk mimpi buruk. Beberapa waktu kemudian, dengan perutnya yang hampir meledak, dia mendorong piring kosong dan bersandar dengan senyum puas di wajahnya. Inilah hidup, Master Jet meliriknya dengan senyum kering. Apa yang kukatakan padamu? Disinilah mereka menyembunyikan barang-barang bagus. Sunny memandangi piring-piring kosong itu dengan penyesalan dan menghela napas. Ya. Meskipun setelah setahun hampir tidak makan apapun kecuali daging monster, aku akan puas bahkan dengan sin paste. Senyumnya redup saat menyebut makanan paling umum di pinggiran. Saat 2 gelas teh hitam yang indah mengepul di depan mereka, Master Jet menghela nafas, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku dalam seragamnya. Itu adalah kotak logam kecil dengan sensor di tutupnya. Menempatkan kotak itu di atas meja, dia menatap Sunny dan bertanya, "Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku mengunjungimu, kan?" Sunny sedikit memiringkan kepalanya. Menatap kotak logam itu selama beberapa detik, lalu menjawab dengan nada hati-hati. "Ya, sejujurnya, aku sangat penasaran." Dia mengangguk,
lalu tersenyum meyakinkan. Jangan gugup. Ini hanya formalitas, dan sangat menguntungkan. Letakkan jarimu di sensor. Dia ragu-ragu, lalu melakukan apa yang dia suruh. Sensor berdengung selama setengah menit, lalu lampu hijau kecil menyala di kotak logam. Dengan klik pelan, itu terbuka. Master Jet membuka kotak itu dan mengeluarkan beberapa benda. Komunikator licin yang terbuat dari kaca fleksibel, chip memori dengan segel pemerintah terukir di permukaannya, dan lencana besi kecil dengan 2 bintang terukir di dalamnya. Mendorong mereka ke arah Sunny, dia menunggu sejenak, lalu berkata dengan nada ringan, "Selamat, Awaken Sunless. Kamu sekarang resmi menjadi warga negara. Dari peringkat ke-7, tidak kurang." Kata-katanya memukul Sunny seperti palu. Diam, dia menatap 3 objek di depannya, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Warga negara. Kembali ke pinggiran, orang hidup dan mati bermimpi menjadi salah satu warga negara sejati. Kata sederhana itu menyembunyikan begitu banyak makna. Akses ke makanan yang layak, hak asasi manusia, dan kehidupan yang lebih baik. Untuk semua hal yang tidak dimiliki oleh mereka. Untuk memiliki masa depan. Sangat sedikit dari orang-orang ini yang pernah mendapat kesempatan untuk mendengar kata warga negara sehubungan dengan nama mereka. Menjadi miskin dan rendah hanya menyebabkan melarat dan jatuh ke dasar. Jarang menyebabkan naik lebih tinggi, apalagi melambung ke puncak. Dan disinilah dia, tidak hanya menjadi warga negara, tetapi bahkan melompati semua langkah dan tiba di puncak hierarki sosial sekaligus. Bukan hanya warga negara dan bahkan bukan orang berpangkat tinggi, tetapi yang tertinggi. Peringkat ke-7. Secara harfiah tidak ada yang lebih tinggi. Akhirnya, ekspresinya berubah, menjadi muram. Menatap Master Jet, dia bertanya dengan nada muram, "Aku mengerti bahwa aku akan menjadi warga negara setelah kebangkitan. Tapi, peringkat ke-7, bukankah itu terlalu berlebihan?" Master Jet tertawa. "Sunless, kamu tidak benar-benar tahu apa yang kamu lakukan, kan?" Sunny menatapnya tanpa humor, lalu berkata, "Aku cukup yakin aku melakukannya, tapi tolong, beri aku pencerahan." Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Dengar, dari semua sleeper yang telah kembali dari Dream Realm dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada 5 yang arsipnya ditandai sebagai SS. Dan kamu adalah salah satunya. Shadow Slave bab 364 kelas SS tanpa matahari." Sunny menatap Master Jet, ekspresi aneh membeku di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Itu bagus, tapi apa sih artinya SS?" Dia tersenyum dan menyeruput tehnya, memandangnya ke seberang meja. Menempatkan kembali cangkirnya, dia kemudian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Pemerintah dan klan legasi yang kuat, tentu saja, melacak setiap kebangkitan di dunia. Itu seharusnya tidak mengejutkanmu, kan?" Sunny mengangguk pelan. "Ya, itu masuk akal." Master Jet bergeser sedikit, lalu melanjutkan, "Pertama, karena setiap orang yang bangkit secara teknis memiliki kewajiban untuk merespons ketika gerbang terbuka di dekat lokasi mereka. Itulah gunanya komunikator khusus. Sebagai ganti semua hak istimewa yang kita terima, kita harus melindungi dunia ini dari makhluk mimpi buruk." Seringai gelap muncul di wajahnya. Tentu saja, secara realistis, tidak ada yang bisa memaksamu untuk benar-benar memenuhi tugas itu, atau setidaknya tidak ada yang akan melakukannya. Banyak Awaken berbalik dan lari segera setelah mereka menerima peringatan krisis gerbang. Sunny meringis. Di satu sisi, dia memahami reaksi seperti itu dengan sempurna.
Mengapa mereka ingin mempertaruhkan hidup mereka untuk orang asing acak? Tidak setiap kebangkitan juga bagus dalam pertarungan. Tidak semua orang seperti pengrajin kota gelap, yang pergi berperang berdampingan dengan para pemimpi yang memiliki aspek tempur. Tapi di sisi lain, gagasan melarikan diri sementara monster melahap manusia biasa dan mendatangkan malapetaka di dunia nyata hanya membuatnya salah paham. Sepertinya Sunni entah bagaimana mengembangkan sedikit kebanggaan dalam setahun terakhir. Dia tidak ingin lari dari makhluk mimpi buruk dan menyerah pada mantra. Dia bahkan mungkin telah terinfeksi memiliki moral. Lebih baik hancurkan kegilaan ini dengan cepat. Tidak menyadari pikirannya, Master Jet melanjutkan, kedua, Awaken yang baru dipantau karena semua orang ingin merekrut yang terbaik dari mereka. Bakat perlu diasuh, dan untuk itu, mereka perlu dikenali terlebih dahulu. Jadi Awaken yang paling menjanjikan menerima tanda di file mereka. Biasanya S, atau hanya S. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Sunni menggelengkan kepalanya. Dia menyeringai. SA berarti aset strategis. Tidak banyak kebangkitan yang dianggap cukup penting untuk diberi penunjukan itu. Memiliki satu berarti Anda dipandang sebagai orang yang berpotensi penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, atau setidaknya berdampak pada skala global. Sederhananya, itu adalah seseorang yang aspeknya sangat berguna bagi masyarakat atau seseorang yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang master, bahkan mungkin seorang saint. Master Jet meneguk teh lagi, lalu memberi isyarat malas pada dirinya sendiri. Seperti aku, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi orang-orang dengan penunjukan S sedikit dan jarang. Itu sebabnya kami biasanya menerima banyak perhatian dan dukungan baik dari pemerintah atau faksi warisan yang kami putuskan untuk diselaraskan. Tapi inilah yang terbaik bagian. Dia menyeringai. Saat ini, semua orang berlarian dan mulutnya berbusa karena kalian. 100 dari mereka yang kembali dari Forgotten Shore ditandai sebagai aset strategis. Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Kemunculan tiba-tiba dari 100 kebangkitan yang kuat tidak begitu penting dalam skema besar. Tetapi jika mereka semua yang bangkit memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi master, bahkan mungkin orang suci, itu akan cukup untuk sepenuhnya menghancurkan status quo saat ini. Sunni menatapnya, berpikir. Sampai sekarang, semua yang dia dengar sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Tetapi, aku mengerti. Namun, kenapa aku ditandai sebagai SS? SS itu singkatan apa? Master Jet mengangguk. Saya baru saja akan menjelaskan. Di atas yang ditandai sebagai aset strategis, ada yang ditandai sebagai aset strategis khusus. SSA, atau SS singkatnya. Sebutan ini bahkan lebih jarang. Sebenarnya, sangat sedikit orang yang pernah mendapatkannya. Artinya adalah bahwa Anda dianggap memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi orang suci. Anda tahu betapa langkanya transenden, bukan? Jadi, tentu saja, semua orang sekarang ingin menjadi teman Anda. Termasuk pemerintah. Oleh karena itu berstatus warga negara peringkat ke-7. Dia menatapnya dengan senyum minta maaf dan menambahkan. Memang, dari 5 orang dengan penunjukan SS, kamu yang paling tidak menonjol. Jangan tersinggung. Sunni meliriknya dan tersenyum tipis. Tidak ada yang diambil. Siapa 4 lainnya? Master Jet mengangkat bahu. 3 dari mereka adalah satu-satunya yang menerima nama sejati dari mantra setelah meninggalkan pantai yang terlupakan. Athena yang bangkit, Kai yang bangkit, dan Kasia yang bangkit. Yang keempat adalah Song Seisan yang bangkit,
Dari salah satu yang agung sejujurnya, prestasimu sendiri walaupun masih luar biasa pucat jika dibandingkan dengan mereka. Tetapi seseorang telah mencatat bahwa kamu berubah dari yang kedua hingga terakhir di peringkat akademi menjadi memimpin 100 sleeper ke gerbang selama babak terakhir perjalanan. Anda dipandang sebagai seseorang dengan potensi pertumbuhan yang besar, singkatnya. Dia mengangguk, agak puas dengan jawaban itu. Tidak seburuk yang kukira. Sebenarnya, itu sempurna. Itu persis hasil yang dia harapkan. Untuk dianggap sebagai salah satu yang terbaik, tetapi juga yang terburuk dari yang terbaik. Dia membutuhkan status untuk menerima semua peluang terbaik di dunia ini. Dia harus memiliki nilai. Melihat Ascendet yang cantik di depannya, Sunny menyesap tehnya, lalu tersenyum cerah. Jadi, kedengarannya bagus sekali. Suatu kehormatan besar, dan seterusnya. Tapi yang benar-benar ingin saya ketahui adalah apa sebenarnya yang bisa saya dapatkan berkat menjadi orang paling luar biasa kelima dari seluruh generasi? Master Jet tertawa dan meliriknya dengan persetujuan. Bagus. Langsung ke intinya. Yah, itu tergantung. Apa yang paling kamu inginkan? Sunny tidak ragu sebelum menjawab, nadanya stabil dan tegas, untuk bebas. Senyum menghilang dari wajahnya. Menatap tehnya, Master Jet terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sedih, kalau begitu kamu kurang beruntung. Maaf, tapi kebebasan hanyalah mitos, Sunless. Tidak ada yang bebas di dunia ini. Manusia biasa harus bekerja keras dan berjuang untuk tetap hidup. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mencapai puncak kesuksesan dan memperoleh kekayaan besar, hidup mereka masih menjadi milik yang bangkit yang melindungi mereka dari makhluk mimpi buruk. Tapi yang bangkit, kita juga tidak bebas. Hidup kita milik mantra. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan sedikit kesedihan, jika kita ingin selamat dari cobaannya. Kita perlu menambatkan diri kita pada orang lain, baik itu klan yang kuat, atau pemerintah, atau bahkan hanya anggota kelompok kita. Kita harus bergantung pada sekutu dan rekan kita, dan mereka pada gilirannya memiliki bergantung pada kita. Kita semua terikat satu sama lain, Sunless, dan itulah satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup. Jadi, pikirkan lagi apa yang kamu inginkan. Pikirkan baik-baik. Sunny menatapnya untuk waktu yang lama, matanya penuh dengan emosi yang gelap, dalam, dan berat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas perlahan, lalu berkata, jika itu masalahnya, maka aku ingin menjadi kuat. Shadow Slave bab 365 Prospek Muda. Master Jet menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Sempurna. Itu tujuan yang bagus untuk dimiliki. Terutama untuk orang-orang seperti kita. Dia meneguk tehnya, lalu memejamkan matanya beberapa saat. Baik, ada banyak cara untuk menjadi kuat, beberapa lebih mudah dari yang lain. Idealnya, kamu ingin organisasi yang kuat mendukungmu. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Faktanya, kemitraan seperti itu adalah 2 kali lipat. Pedang bermata. Anda mendapatkan banyak, tetapi juga harus memberikan banyak imbalan. Saya akan memberi Anda informasi dasar, dan Anda dapat memutuskan sendiri. Sunny menegakkan tubuh sedikit dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Master Jet berpikir selama beberapa detik, lalu berkata, dalam beberapa hari ke depan, kamu harus memutuskan benteng mana yang akan dituju. Itu tidak sama dengan bergabung dengan faksi, tetapi terkait erat dengannya. Biasanya, awaken muda harus bersaing untuk mendapatkan hak bergabung dengan faksi yang diinginkan dan oleh karena itu dibawa ke benteng tempat operasinya. Namun, kasusmu berbeda.
Semua orang menginginkanmu. Dan maksudku semua orang. Jadi, kamu dapat memilih salah satu benteng manusia di alam mimpi untuk menelepon ke rumah. Dia berhenti, menguap, dan kemudian melanjutkan, seperti yang seharusnya sudah Anda ketahui, ada 3 benteng manusia yang hebat di alam impian, serta banyak yang lebih kecil. Benteng utama milik klan besar, sedangkan yang lebih kecil dapat diperintah oleh klan yang lebih rendah atau tetap mandiri. Terlepas dari itu, semuanya terletak di sekitar 3 kantong manusia utama dan terikat dengan mereka dalam satu atau lain bentuk. Kemanapun Anda pergi, Anda akan berada dalam lingkup pengaruh salah satu klan besar. Hanya saja Anda bisa berada di pusatnya, dekat dengan pusat, atau di pinggiran. Sunni menggaruk kepalanya. Bagaimana dengan pemerintah? Bukankah pemerintah mengendalikan banyak benteng? Master Jet menggelengkan kepalanya. Di luar sana, di Dream Real, pemerintah memiliki pengaruh yang lebih kecil daripada klan-klan besar. Namun, ia mempertahankan kehadiran di semua benteng penting, yang memungkinkan kami untuk memainkan peran unik. Di alam impian, kami melayani sebagai jaringan ikat antara 3 faksi, saya kira. Fleksibilitas itu memiliki keuntungan tersendiri, jika Anda bertanya kepada saya. Dia mengetuk meja dengan ringan dan berkata, bagaimanapun. Bahkan jika kamu memutuskan untuk menolak pilihan yang jelas untuk menetap di salah satu benteng besar, kamu harus memilih salah satu dari 3 wilayah. Mereka tidak terhubung, seperti yang dipikirkan beberapa orang. Faktanya, ada daerah mematikan dan sangat berbahaya yang memisahkan setiap wilayah kekuasaan manusia satu sama lain, jadi, itu akan menjadi keputusan pertama Anda. Wilayah mana yang akan dipilih? Itu masuk akal. Jika Sunni memilih untuk pergi ke Bastion, misalnya, dia akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan klan besar Valor, yang memerintahnya. Atau klan yang lebih kecil di wilayah pengaruhnya. Namun, dia akan kehilangan kesempatan untuk direkrut ke klan besar Song, atau klan lain manapun yang ada di wilayah manusia yang terpisah. Dan seterusnya. Master Jet menghabiskan tehnya dan melihat ke cangkir kosong dengan ekspresi serius. Oh, ya? Disinilah saya seharusnya memberi Anda pidato perekrutan dan mencoba meyakinkan Anda untuk bergabung dengan pasukan pemerintah. Tapi saya tidak akan. Anda cukup pintar untuk mengetahui pro dan kontra dari jalan itu sendiri. Yang akan saya katakan adalah bahwa Anda tidak akan pernah benar-benar diterima sebagai orang yang setara oleh anggota klan legasi. Penunjukan SS atau tidak. Mungkin mereka tidak akan mengatakannya secara langsung, tetapi Anda akan selalu diperlakukan sebagai seseorang sedikit lebih rendah. Paling-paling, ekspresi Sunni menjadi gelap. Wajah Kester tiba-tiba muncul di benaknya, matanya penuh dengan penghinaan. Apa yang disebut oleh keturunan yang sombong itu? Anjing kampung? Nah, bajingan itu sampai ke tenggorokanmu. Siapa yang tertawa sekarang? Master Jet memiliki ekspresi serupa di wajahnya. Apakah dia mengalami kesulitannya sendiri karena latar belakangnya yang rendah? Yang paling disukai. Saat Sunni merenungkan seperti apa jalan Master Jet untuk menjadi Ascended, dia menghela napas, lalu tersenyum ironi. Bukan berarti memasuki klan legasi adalah kesepakatan yang buruk. Sebenarnya, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak orang, bahkan kebanyakan. Dengan kemasyuranmu, Sunless, klan manapun akan dengan senang hati memberimu perlindungan. Beberapa bahkan mungkin mengadopsimu. Persetan. Dengan penampilanmu, bahkan pernikahan pun tidak keluar dari pertanyaan. Saat Sunni tersedak tehnya dan benar-benar meludah, Master Jet tertawa. Pernikahan.
Pernikahan apa? Dia menggelengkan kepalanya. Menurutmu bagaimana klan legasi merekrut talenta? Ada kontrak patronase, adopsi, dan perkawinan, yang terakhir menjadi metode yang lebih disukai dalam hal permata sejati. Apapun untuk meningkatkan garis keturunan, kau tahu. Saat Sunny menatapnya dengan mata terbelalak, Master Jet terkekeh dan melanjutkan, bagaimanapun, ini adalah pilihanmu. Kamu bisa pergi dengan pemerintah, salah satu dari 3 klan besar, atau klan yang lebih rendah. Masing-masing akan memberimu banyak insentif untuk bergabung dengan mereka daripada yang lain. Faksi yang paling kaya bahkan akan menghujani Anda dengan pecahan jiwa. Anda dan saya sama-sama tahu betapa pentingnya itu. Hanya sedikit orang yang bisa menolak tawaran seperti itu. Dia menghela nafas sedih, berlama-lama sebentar, dan kemudian menambahkan, tentu saja, kamu juga bisa tetap mandiri. Dalam hal ini, kamu tidak akan mendapat dukungan khusus di luar keuntungan biasa menjadi Awaken yang sangat dihormati. Baik itu dalam bentuk pelatihan, sumber daya, atau akses. Tapi kamu juga menang tidak terikat oleh kewajiban apapun, bebas bepergian di sekitar alam impian sesuai keinginan. Mencari nafkah dengan berburu makhluk mimpi buruk atau memberikan layanan yang berguna untuk benteng pilihan Anda. Ada banyak kebangkitan mandiri di luar sana, meskipun hanya sedikit yang benar-benar sukses. Ini adalah cara yang sulit untuk hidup. Sunny menggosok wajahnya, merasa sedikit kewalahan dengan banyaknya pilihan di depannya. Dia tidak membutuhkan pecahan jiwa, tetapi dihujani pecahan jiwa masih tampak seperti pengalaman yang luar biasa. Master Jet menyeringai. Jadi apa yang Anda pikirkan? Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu. Terlalu banyak yang harus kupikirkan. Aku harus memikirkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Dia mengangguk, seolah itu adalah jawaban yang diharapkan. Bagus. Tidak ada hal baik yang datang dari terburu-buru dalam masalah seperti itu. Dengan itu, Master Jet mengeluarkan wadah plastik kecil yang aman dari sakunya dan mendorongnya ke Sunny. Dia mengambilnya dan mengangkat alis. Apa itu? Dia mengangkat bahu. Satu pak stimulan tingkat militer untuk membuat Anda tetap terjaga untuk sementara waktu. Jangan menggunakan lebih dari 1 tambalan sekaligus. Tunggu, mengapa saya menjelaskan ini kepada Anda? Anda berasal dari pinggiran, jadi pengetahuan Anda tentang stimulan gunakan harus luas. Bagaimanapun, dengan itu, Anda akan dapat tetap jernih selama sekitar 1 minggu. Hubungi saya ketika Anda siap untuk membuat keputusan, dan saya akan mengatur sisanya. Oh, jangan ragu juga untuk menelepon saya jika Anda memiliki pertanyaan. Coret itu. Bukan pertanyaan apapun, hanya yang penting. Dia berdiri, menggeliat sedikit, dan memberinya senyum kecil. Ya. Senang melihatmu, Awaken Sunless. Kamu melakukannya dengan baik, tetap hidup di luar sana. Menghangatkan hatiku mengetahui bahwa salah satu dari kita melakukannya. Aku akan pergi, kalau begitu. Waktu tidak menunggu siapapun, dan semua itu. Dia berbalik untuk pergi, tapi Sunny menghentikannya. Tuan Jet. Dia menatapnya dengan bingung. Ya, Sunny ragu-ragu sebentar, lalu mengangkat komunikatornya yang baru dikeluarkan. Mahal, dan apik, aku tidak punya kontakmu. Master Jet menatapnya sebentar, lalu menyeringai. Ingin mendapatkan nomorku, ya? Merasakan telinganya sedikit memerah, Sunny terbatuk, tapi kemudian menahan diri dan berkata dengan senyum ringan, ya. Bagaimana lagi saya akan menelepon Anda setelah saya membuat keputusan? Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya,
lalu mengambil komunikatornya dan memasukkan informasi kontaknya ke dalamnya. Mengembalikan komunikator ke Sunny, dia menatapnya dan berkata, "Tidak sabar untuk mendengar kabar darimu, Awaken Sunless. Sampai jumpa lagi." Setelah itu, Master Jet pergi, meninggalkan Sunny sendirian di meja. Melihat sekeliling, dia duduk diam untuk sementara waktu. Akhirnya, dia berkata dengan tenang, "Aku ingin tahu,